Pemirsa, bencana banjir bandang dan lahar dingin Gunung Merapi merenggut banyak korban jiwa dan menghancurkan ratusan rumah warga. Pemerintah pun berencana merelokasi pemukiman warga di jalur lahar Gunung Merapi, Sumatera Barat ke tempat yang lebih aman. Dan berikut ini pemirsa, kami akan mencoba menunjukkan kepada Anda ini adalah wilayah-wilayah yang harus direlokasi akibat terdampak aliran lahar aktivitas vulkanik Gunung Merapi, Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG), kawasan sekitar Gunung Merapi ini dikelilingi oleh jalur lahar dingin, pemirsa. Seperti kita lihat di layar ini, di sisi kanan bawah Gunung Merapi, pemukiman warga di Kabupaten Tanah Datar tepat berada di tengah-tengah jalur lahar, tepatnya di sini. Dan jalur lahar dingin ini harusnya bebas dari pemukiman untuk menghindari jatuhnya korban jiwa saat bencana tersebut datang. Bahkan posisi Kabupaten Agam yang sebenarnya tidak diapit oleh jalur lahar juga terkena dampak banjir lahar Gunung Merapi. Baik, pemirsa, dan pemerintah pun berencana untuk melakukan relokasi kepada korban banjir Galodo Gunung Merapi yang terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ke tempat yang tentunya lebih aman. Lantas bagaimana dengan gunung berapi lainnya di Indonesia? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan ahli mitigasi bencana geologi Bapak Surono dan juga pengungsi banjir lahar Gunung Merapi, warga Simpang Buki, Ibu Warni. Kami akan langsung sapa kedua narasumber. Selamat sore Ibu Warni, Pak Surono. Selamat sore Mas Ardi, selamat sore para pemirsa iNews TV yang saya hormati. Baik, saya ke Ibu Warni terlebih dahulu sebagai warga yang terdampak. Ibu Warni, saat ini bagaimana sebetulnya yang diinginkan oleh warga untuk relokasi terhadap para korban akibat banjir lahar Gunung Merapi? Ya, bantuan buat rumah, Pak, buat usaha. Ibu Warni? Sekarang mah saya buka usaha nasi goreng, Pak. Jadi usahanya itu hancur, Pak. Baik, usaha hancur. Usaha hancur, rumah juga hancur. Ibu Warni, sebetulnya apakah Ibu mengetahui bahwa pemukiman Ibu adalah pemukiman yang sangat rawan terdampak Galodo atau banjir lahar akibat aktivitas Gunung Merapi di Sumatera Barat? Oh iya, Pak. Tapi gimana pun, Pak, saya nggak mau pindah dari situ. Penyebabnya kan dulu itu jembatan, Pak. Sekarang jembatannya udah dirobot. Jadi rasanya aman gitu. Sejauh ini Ibu boleh diceritakan bagaimana dampak aktivitas Gunung Merapi tersebut menghantam pemukiman termasuk juga rumah tempat Ibu tinggal? Iya, Pak. Bagaimana Bu kondisinya saat ini? Ya, rumahnya itu hancur, bagian belakang, tempat usahanya hancur. Baik, hancur semuanya Bu, rata dengan tanah, dan memang saat ini mengharapkan agar relokasi segera dilakukan. Saya ke Pak Surono selanjutnya. Pak Surono, kita melihat kondisi dari tanah yang ada di sekitar Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Panjang begitu, ini yang terdampak aktivitas vulkanik di sana. Begitu. Sebetulnya apakah tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi tersebut sudah sedari dulu harusnya tidak ditinggali atau bagaimana? Karena kemudian kita sama-sama menyaksikan bencana yang begitu dahsyatnya meluluh lantahkan wilayah-wilayah tersebut. Inilah sebenarnya Mas Aldi ya, masyarakat kan membutuhkan air ya. Jadi sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung biasa menyediakan air bersih yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari, baik itu minum, kebutuhan sehari-hari semuanya lah gitu ya. Akhirnya memang tertarik ke sana gitu kan. Juga para kalau di beberapa daerah yang di Jawa itu orang penambang pasir juga mendekat ke arah sungai-sungai yang berhulu di gunung api gitu kan, untuk mengambil manfaat dari lahar hujan yang berupa pasir dan sebagainya yang dimanfaatkan sebagai galian C, dan harganya juga mahal sekarang ini. Pasir itu menjadi emas hitam sehingga daya tarik masyarakat mendekat ke sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung api memang menjadi banyak. Akibatnya ya memang di samping memang daerahnya subur, airnya melimpah gitu ya. Akhirnya banyak sekali hunian-hunian
daerah-daerah yang berbahaya di gunung api di Indonesia hampir mencapai sekitar 5 jutaan lah di seluruh gunung api di Indonesia. Baik. Sehingga bila terjadi letusan gunung api, dampak sekundernya yang dampak primernya kan kemarin Desember 2023 ya, masyarakat yang menjadi korban di puncak Merapi sekitar 20 orang lebih gitu ya. Nah sekarang dampak sekundernya adalah aliran lahar hujan ini yang sangat berbahaya karena memang kental dan mampu membawa batu, kayu-kayu besar dan sebagainya, ya kan, bergerak cepat menuruni lereng. Dan ini kalau terkena pemukiman dan masyarakat atau makhluk hidup bisa sangat berbahaya gitu. Baik. Mas Aldi. Pak Surono, koreksi jika saya salah, namun kabar yang beredar di tengah masyarakat Sumatera Barat begitu bahwa Kabupaten Agam, kemudian Tanah Datar itu adalah wilayah-wilayah yang letaknya memang seperti di bejana atau di cekungan, di mana pada saat aktivitas lahar dingin kemudian menyerang, itu mau tidak mau memang pemukiman mereka akan terkena dampaknya hingga akhirnya cekungan tersebut benar-benar tertutup material-material tadi, material Gunung Merapi dan juga material-material kayu dan lain yang terbawa akibat aktivitas lahar gunung. Ya, kalau mereka itu berada di lembah Aneh memang seperti itu, gitu loh. Ya kan, memang seperti itu. Itu daya tampung ya, daya tampung lahar hujan Gunung Merapi masih lari ke sana. Dan yang menjadi masalah kan begini, Mas Aldi ya. Gunung Merapi kan curam gitu ya. Memang waktu turun lahar hujan itu masih sedikit. Tetapi waktu dia bergerak, menggerus material gunung api yang ada di dasar sungai dan di tebing sungai, ya kan? Dia kan pasir akhirnya seperti adukan semen gitu ya, hanya encer sedikit. Karena curam dia geraknya sangat cepat sekali. Itu yang apapun batu besar, kayu itu terbawa, Mas Aldi ya. Itu menjadi peluru yang sangat berbahaya bagi lingkungan maupun kehidupan gitu loh. Oleh karena itu tadi Presiden memutuskan bahwa ada relokasi masyarakat yang ada di bantaran sungai itu sudah tepat. Mungkin tidak akan terjadi tiap tahun, tetapi bila terjadi, apalagi hujan biasanya di daerah Sumatera Barat itu sore hari atau malam hari. Kalau itu terjadi sore hari atau malam hari, memang kesiapsiagaan masyarakat memang sangat sulit ya. Sangat sulit. Ya. Saya ke Ibu Warni. Ibu Warni, pada saat kejadian kita sama-sama mengetahui terjadi pada malam hari di mana masyarakat belum nampaknya tidak siap dengan adanya banjir yang tiba-tiba datang kemudian menghancurkan rumah dan juga meluluh lantahkan sawah-sawah yang ada di sekitarnya. Bu Warni, pada saat kejadian apakah mendapatkan peringatan akan adanya bencana tersebut? Peringatan ada Pak, cuma waktu itu saya nggak nyangka ya kan. Bilangnya di atas itu udah bilang sama saya, air udah besar di atas, hati-hati di bawah ya. Kemarin itu udah pernah terjadi, cuma banjir kecil aja. Nggak disangka banjir besar kayak ini, Golodong Pak. Rupa-rupanya kan jam 10 malam minggu itu datang air besar gitu, belakang besar air, depan besar. Baik, Ibu, lalu saat ini sudah berapa lama Ibu ada di pengungsian dan kalau boleh diceritakan kepada kami apakah ada dari kerabat ataupun keluarga Ibu yang juga terdampak dan sampai saat ini masih mungkin belum ditemukan dari evakuasi? Sudah berapa hari? Sudah dari Minggu kemarin, Kak. Dari hari Minggu artinya sudah? Oke. Sudah. Baik, jika kemudian direlokasi, apakah Ibu siap untuk dipindahkan ke wilayah yang lebih aman, Bu? Enggak siap dipindahin, Pak. Cuma tetap di sana aja, Pak. Ibu, mohon maaf suaranya mungkin bisa lebih kencang karena kami tidak bisa mendengar dengan jelas suara Ibu. Enggak siap dipindahin, Pak. Cuma ingin usahanya sendiri kan gitu. Baik, Pak Surono, saya kembali ke Bapak Surono. Pak Surono, jika kemudian direlokasi di sekitaran wilayah di Sumatera Barat yang terdampak begitu di Kabupaten Agam ataupun Kota Bukit Tinggi begitu, apakah kemudian masih ada tempat-tempat atau titik-titik yang sebetulnya ini harus diwaspadai
Dan jika ada titik-titik yang sebetulnya ini paling aman untuk ditempati oleh warga-warga yang akan direlokasi, itu di mana Pak sebetulnya? Begini ya, Mas Aldi, Sumatera Barat ini bencana geologinya komplit ya. Di sana ada daerah rawan longsor. Di samping memang longsor dengan banjir bandang juga ada, gitu kan? Atau Galudo. Sana juga Sumatera Barat rawan gempa bumi baik di darat maupun di laut yang berpotensi tsunami juga ada. Kan? Di samping itu juga ada bahaya letusan gunung api. Ya. Di gunung api itu bisa membentukkan namanya collateral hazard. Pertama dampak langsungnya adalah orang terkena awan panas seperti Desember tahun 2023 dan dampak sekundernya sekarang ada lahar hujan. Jadi sebelum direlokasi harusnya tempatnya harus diteliti dulu, ya kan? Dia berada di daerah yang aman nggak? Kalau aman dari lahar, amankah dia dari tanah longsor? Kalau aman dari tanah longsor, apakah dia tidak terlalu dekat dengan sesar di darat yang berpotensi adanya gempa bumi dan akhirnya menjadi terkena bencana gempa bumi. Jadi memang harus diteliti, karena Sumatera Barat seperti itu, ya kan? Komplit bencananya seperti laboratorium alam bencana kebumian gitu ya. Jadi mesti harus hati-hati. Saya bukan nakut-nakuti, ini kenyataan yang ada gitu kan. Tahun 2009 saya di sana kok, ya kan. Ada gempa bumi di sana dan sama sih ketemu Pak Gumawan Fauzi. Saya juga pernah di beberapa gunung yang memang di Sumatera Barat juga aktif, bukan Marapi karena ada 2 gunung api aktif di sana. Jadi mesti harus hati-hati. Dia berbebas dari banjir lahar hujan, dia bebas nggak dari longsor, bebas nggak dari gempa bumi gitu. Ya harus diteliti dulu daerahnya. Karena ini menempatkan manusia, bukan menempatkan barang. Oke, harus hati-hati, harus diteliti karena memang sangat berpotensi rawan bencana di tanah Sumatera Barat. Tapi kalau misalnya seperti itu kejadiannya, apakah kemudian mitigasi bencana yang sudah dilakukan pemerintah di sana itu sudah benar-benar akurat Pak untuk kemudian mencegah apabila sewaktu-waktu nanti musibah kembali terjadi di sana? Sebetulnya begini ya, peta-peta rawan longsor biasanya disebut peta zona kerentanan gerakan tanah. Ya kan? Jadi tanah bergerak itu, salah satunya longsor. Itu sudah ada. Peta-peta rawan gempa bumi juga ada. Peta tadi yang disampaikan oleh Mas Aldi, peta rawan bencana erupsi gunung api itu ada 3 zona. Ada yang sangat berbahaya karena ada awan panas yang kemarin mengakibatkan korban di puncak Gunung Merapi, dan kemudian ada kawasan rawan bencana 1, antara lain yang sekarang ini terjadi. Hampir semua sungai yang berhulu di puncak Merapi itu kuning semua. Ini bahaya semua gitu kan. Yang berpotensi terjadi aliran lahar hujan gitu, yang sangat berbahaya karena cepat dan membawa segala macam bebatuan dan mungkin kayu dan sebagainya, yang itu sebagai peluru yang sangat berbahaya. Jadi betul-betul peta-peta rawan bencana ini harus dipakai kan, sebagai data dasar dalam penataan ruang agar supaya bukan hanya masyarakat Sumatera Barat bisa mengembangkan ekonomi, tetapi juga ada suatu perlindungan terhadap ancaman bahaya yang kemungkinan terjadi, baik itu longsor, gempa bumi, maupun letusan gunung api gitu loh. Itu loh Mas Aldi. Saya berharap seperti itu waktu membagikan peta-peta rawan bencana tanah longsor maupun peta rawan letusan gunung api. Baik, saya ke Ibu Warni selanjutnya. Ibu Warni, Ibu apakah sudah mendapatkan informasi kepada para pengungsi semua ini dari pemerintah? Tadi juga Bapak Presiden juga sempat berkunjung ke sana. Akan direlokasi kemana nanti usai segala aktivitas di pengungsian ini selesai dan juga alarm terhadap bencana ini juga benar-benar sudah tidak dibunyikan lagi. Bagaimana? Apakah sudah ada info Bu akan dibawa kemana? Ya, katanya ini mana yang ini dipindahin, mana yang nyaman tempatnya dibantu perbaiki rumahnya. Tapi kalau kita Pak nggak mau pindah Pak, mau tetap di sana Pak. Tidak mau pindah ya Bu? Enggak. Tidak takut Bu jika nanti ada bencana susulan yang terjadi? Insya Allah Pak, penyebabnya kemarin kan itu jembatan Pak. Sekarang jembatannya udah digol, udah dalam, udah lebar, jadi merasa aman gitu.
Apa yang membuat Ibu percaya bahwa Ibu akan tetap aman, tidak perlu direlokasi? Kemarin kan gitu Pak, jembatan itu kan ada kakinya 2. Jadi kalau bisa Air numpuk kayu-kayu di situ, jadi air ini melimpah ke atas Pak, makanya sampai ke rumah kita airnya itu melimpah, nggak melewati jembatan dia. Oke, jadi atas pegangan itu Ibu yakin bahwa tidak perlu direlokasi ke tempat yang lebih aman. Namun saya ke Pak Surono mungkin untuk kemudian menyimpulkan apa yang kita dialogkan pada hari ini. Pak Surono, selain kita melihat apa yang terjadi di Gunung Merapi, di Sumatera Barat, begitu, Indonesia memang negeri 1001 bencana. Begitu, lalu bagaimana kemudian kira-kira apa yang harus dilakukan ke depannya terhadap mitigasi wilayah-wilayah lainnya di Indonesia yang juga ini sangat mungkin terdampak aktivitas-aktivitas gunung-gunung vulkanik yang ada di seluruh wilayah Nusantara kita, Pak. Memang gunung api itu seperti uang logam ya, Mas Aldi. Satu kesatuan yang memiliki dua sisi yang berbeda. Satu sisi daerahnya subur, airnya melimpah, pemandangannya indah, gitu ya. Tapi satu sisi lagi, dia berbahaya. Waktu terjadi letusan maupun setelah terjadi letusan. Letusan dia bisa berbahaya karena kena awan panas. Contohnya adalah yang Desember 2023 tadi kan. Dan kemudian bahaya sekundernya adalah yang sekarang terjadi. Dan sesuatu yang terjadi pasti akan terjadi lagi. Dan sungai-sungai yang ada yang berhulu di puncak Marapi itu adalah Marapi yang membuat, Galodo yang membuat, ya kan? Jadi suatu saat pasti akan terjadi lagi. Yang tidak tahu itu kapan. Itu rahasia Tuhan. Dan ada atau tidak ada orang di sekitar sungai yang berhulu di puncak Marapi, itu ya Galodo akan terjadi. Manakala ya kan material letusan Gunung Marapi sudah menumpuk banyak di puncak. Tinggal nunggu hujan lebat di atas puncak Marapi, ya kan? Maka air hujan yang bercampur dengan material gunung api itu dia bergerak turun ke bawah menjadi lahar hujan gitu loh. Baik. Dan masuknya juga ke sungai-sungai itu saja. Tidak nyari ke tempat lain kecuali kalau sungainya sudah dangkal dan sempit karena mungkin pemukiman dan sebagainya atau bendungan-bendungan dan sebagainya, dia akan melimpah kemana-mana gitu loh. Itu saja. Baik, Surono, ini semoga teknologi mitigasi bencana di Indonesia akan terus berkembang ya, agar kemudian para masyarakat ini bisa mengantisipasi jika ada bencana-bencana alam yang sifatnya destruktif seperti bencana alam yang terjadi kemarin di Sumatera Barat. Terima kasih Pak Surono. Ibu Warni, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu. Ya, Ibu Warni, semoga bisa terus sehat di sana, di pengungsian juga kebutuhannya selalu terpenuhi. Selamat sore Bapak Ibu.